Oke, selamat malam semua. Buat yang baru pertama kali ikut kelas matematika, aku mau perkenalan diri sedikit dulu. Jadi namaku Muhammad Nirwan Firdausi, bisa dipanggil Kak Nirwan atau Kak Daus. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang grafik fungsi kuadrat ya. Jadi materi yang perlu kalian kuasai atau konsep-konsep yang perlu kalian pahami untuk kuasai itu nggak banyak tentang grafik ya. Hanya ini, yang pertama harus paham bentuk umum dari kurva atau parabola atau fungsi kuadrat secara umum, yaitu apa? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Apakah hanya sekedar hafal aja? Iya, jangan. Kenapa? Maksudnya paham tuh nanti OA itu adalah coef X kuadrat. B itu adalah coef X dan C adalah konstanta. Kenapa gitu? Karena nanti rumus-rumusnya kayak ini. B per 2A itu ngikutin ini. Oh, B-nya itu yang koefisien dari X. Kenapa kok harus ingat? Karena bakal ada soal kayak nomor akhir nanti, dia ditukar gini. Nah, kalau tukar kayak gimana ntar? Jadi kan harus benar-benar tahu A, B, C itu apa masing-masing dari mereka. Bentuk dasarnya udah, terus ini bentuk grafik umumnya ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Bergantung dari nilai A-nya. Jadi kan ada A, B, C nih. Yang langsung ada pengaruhnya ke grafik, yang langsung kelihatan itu yang pertama adalah A. Kalau A-nya positif, dia ke atas terbuka. A negatif, dia ke bawah. Lalu untuk nilai C, kan konsepnya gini. Parabola memotong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Kalau misal aku punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau X sama dengan 0, didapat apa? Didapat Y sama dengan A kali 0, B kali 0, C. Artinya apa? Y sama dengan C. Berarti ketika X-nya 0, nanti pasangan titiknya adalah 0, C. Sehingga banyak yang mungkin beberapa nyebutin nilai C itu dalam persamaan parabola itu langsung berhubungan sama titik potong dari sumbu Y-nya. Sehingga kalau misal ada kayak gini, 2X tambah 1, C-nya kan 1. Berarti 1 itu adalah titik potong sumbu Y-nya. Kayak gitu. Nah itu XP ini min B per 2A, YP min D per 4A, diskriminan D kuadrat min 4AC, interpretasi grafik diskriminan, yaitu kalau ada fungsi kuadrat D-nya lebih dari 0, motong sumbu X2 titik, sama dengan 0 1 titik, kurang dari 0 nggak motong. Itu aja. Sebelum aku mulai ke soal nomor 1, ada yang mau nanya dulu tentang konsepnya? Barangkali kalian masih suka bingung atau apa? Silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Oke, nggak ada ya, aman. Berarti kita mulai ke soal yang pertama. Ini soal simulasi tahun 2003. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A nggak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataannya benar gimana? Oke, jadi kan kalian tentu sering ya, hamin 2 bulan atau sebulan lebih kayak gini, banyak yang bilang latihan soal aja banyakin, jangan ke materi. Lebih efektif pakai latsol. Nah, kalau bisa, latsolnya itu jangan asal jawab aja ya, tapi kalau analisis. Contohnya ini, kalian belajar ini kan berarti latsol persamaan kuadrat. Coba analisis. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah mencari pernyataan yang benar. Oke, sekarang coba cari infonya apa aja. Info yang pertama, ada ini ya, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Ada yang tahu arti dari info ini apa? Coba, silakan ke chat atau on mic. Ayo, jangan takut. Berani mencoba.
Salah nggak dihukum kok. Apa arti dari info ini? D lebih dari nol. Benar. D lebih dari nol atau diskriminannya ya. Tuh, jadi kalau ada di fungsi kuadrat ya, memotong atau punya dua solusi dan sebagainya itu kaitannya sama D ya. Di memotong di dua itu berbeda tadi sudah kita review, dia adalah D-nya lebih dari nol. Baru deh, oke, D itu apa? B kuadrat min 4AC. Nah, ini Y kuadrat lagi. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kan ini bentuk umumnya. Oh, fungsi kita ternyata Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Berarti dari sini kalian dapat kan? Oh, A-nya itu A, B-nya itu 2, C-nya itu 1. Tinggal samakan aja. Buat kalian yang pernah atau dulu sempat pakai Zenius, tentu ada pernah belajar postulat formasi, kesamaan formasi. Kan ini tinggal udah mirip nih X kuadrat BXC. Ya udah, oh depannya X kuadrat itu A, depannya B itu 2. Yang nggak punya teman X atau X kuadrat itu 1. Berarti gini. Ya udah pakai ke sini. B kuadrat berarti 4 min 4 kali A-nya tetap A, C-nya itu 1 lebih dari 0. Dapat apa? 4 min 4A lebih dari 0. Nah, beberapa dari kalian mungkin terbiasa buat itu ya, terbiasa buat meletakkan variabel di ruas kiri atau sebelah kiri, entah dari tanda persamaan atau tanda sama dengan. Berarti kayak gini nanti kan, min 4A lebih dari min 4. Nah, ini hati-hati ya. Ini basic cuman banyak yang sering keliru juga. Ketika kalian membagi ya dengan negatif, tandanya harus dibalik ya. Ini basic atau apa ya? Common mistake dari pertaksamaan. Jadi harus dibalik. Atau buat ngatasi kalau suka lupa bisa kayak gini. Jadi misal dari sini aku ini langkah yang lain alternatifnya gitu. Dapatnya apa nanti? O 4 min 4A kan lebih dari 0. Ya udah hindarin variabel negatif, pindah ke sana aja. Kan nggak ada negatifnya nih. Aman kan membagi gini. Nah, A kurang dari satu atau satu lebih dari A itu sama. A kurang dari satu, A kurang dari satu ini sama aja. Jadi terserah kalian mau pakai yang kedua ini atau yang ini. Cuma ingat hati-hati kalau dengan pertaksamaan ya, membagi dengan tanda negatif itu harus dibalik tandanya. Sehingga jawabannya yang C. Ada yang mau nanya, kenapa fatal? Karena ini ada di sini jebakannya. Udah disiapin sama yang bikin soal. Jadi perlu hati-hati juga. Jadi selain kalian pakai konsep persamaan kuadrat, di sini juga kepake pertaksamaan juga. Itu emang ciri khas dari soal seleksi sih, SNBT, UTBK, dan sebagainya. Astagfirullah, ya lupa nyoret, keliru nyoret. Makasih. Sorry, sorry, sorry. Ya, di A, jadi emang ciri khas dari SNBT itu kayak gitu. Atau SBMPTN dulu mungkin. Satu soal itu dia kombinasi beberapa materi. Jadi kalian nggak cuma butuh satu konsep aja. Kadang beberapa konsep gabungan buat satu soal gitu. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Atau masih aman buat soal nomor satu ini? Belum ada mungkin ya. Kalau belum ada, aku lanjutin. Masih dengan info yang sama sampai baris ini, sekarang pernyataan yang benar yang mana? Kurva terbuka ke atas. Ingat tadi keterbukaan kurva itu apa? Ini kan bergantung nilai A. Luka ini A-nya positif. Ingat, A ini tuh dia masih apa ya, kayak
A itu sebuah permisalan, dia bisa diisi apapun. Bisa aja A-nya negatif, berarti min X kuadrat. Bisa aja A-nya positif, oh misalnya 2X kuadrat gitu. Karena dia masih kayak gini dan nggak ada keterangan apapun, berarti nilai A belum bisa dipastikan. Karena ini yang benar itu harus pasti benar. Sehingga ini belum tentu. Kenapa? Karena butuh kepastian A-nya. Yang C, kurva motong sumbu Y positif. Ingat ya tadi apa? Motong sumbu Y itu kan ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, dapat apa? Y sama dengan A kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 1. Oh, berarti Y-nya 1 positif. Ya udah karena C benar, yang C. Nah, jadi karena C benar ya udah D jelas salah ya. Nah, kalau misal di latihan ya, kan opsi pilihan ganda nih. Saranku sih kalau ada soal tipe kayak gini, kan nggak cuma persamaan kuadrat aja tuh, kadang bisa materi lain yang ngecek pernyataan. Kalau kalian sedang latihan soal, cek semua ya. Kenapa? Karena ya buat apa ya? Buat memperbanyak variasi soal kalian aja, buat latihan aja. Kecuali kalau di TO, di TO kan karena ada waktunya, pertimbangan waktu, udah ketahuan ini bener, skip. Tapi kalau di latihan, cek aja semua. Karena nggak ada ruginya. Titik puncak kurva di kuadran 1. Titik puncak tadi apa? XP sama YP. Ada yang tahu XP-nya di apa? XP sama dengan apa? Rekamannya nanti di tweetnya ya. Silakan dicek aja nanti. Min B per 2A, ya benar. Min B per 2A. Oke, berarti lihat tadi apa B-nya? B-nya adalah 2. Min 2 per 2A. Atau min 1 A. Kuadran 1 itu apa? Ada yang tahu kuadran 1 itu apa? Maksud dari info kuadran 1? Kuadran 1 artinya kanan atas benar atau Y positif, X positif. Betul. Kalau di gini, di sini ya. 1, 2, 3, 4. X-nya harus positif, YP-nya juga harus positif. Dari sini cek kelihatan. Ini kan belum tentu. Kalau A-nya negatif, XP bakal positif. Kalau A-nya positif, XP bakal negatif. Karena masih belum pasti, ya dia nggak bisa diputuskan. Boleh juga sin kostan positif kuadran 1. Ya, benar. Kalau di trigono hubungannya, di sini semua positif, di sini yang negatif cos, negatif tan, sorry. Yang positif sin, yang positif cos, yang positif, aduh, ini semua sin, tan, cos, aduh, kalau di trigono. Cuma kalau sekedar info, kalau sekedar konsep kuadran aja, ini ya, kuadran 1 itu X positif, Y positif. Kuadran 2 itu X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Jadi ini kalau secara konsep kuadran aja. Tadi kalau trigono ya benar tadi, atau kanan atas dan seterusnya. Jadi nomor 2 adalah yang C. Kalau kalian ingat tadi titik potong nilai C itu titik potong, langsung tahu kan, oh C-nya positif nih, ya udah jelas motong Y positif gitu. Ada yang mau nanya dulu atau belum ada? Titik puncak itu XP doang Kak. Nah, titik puncak itu kombinasi ini ya. Namanya titik itu kan pasangan. Jadi XP sama YP. Nah, kalau di kuadran 1 kan ini tadi syaratnya. Kalau XP-nya aja udah nggak terpenuhi, YP-nya nggak perlu kamu cek. Karena kan dia harus terpenuhi keduanya kan. Jadi kalau XP-nya udah belum tentu benar, ya udah dia otomatis belum tentu benar.
Tapi kalau kamu nanya apakah titik puncak cuma XP aja, jawabannya enggak. XP titik puncak itu pasangan ya, XP YP gitu. Terjawab ya. Lanjut, nilai C itu nentuin tipot. Iya, nilai C itu menentukan titik potong sumbu Y. Jadi yang dari persamaan ini, bentuk umumnya, yang obvious itu adalah A, itu menentukan keterbukaan kurva. Keterbukaan kurva. Kalau C itu dia titik potong sumbu Y. Nah, sementara B itu nggak bisa langsung berpengaruh, tapi kalau dikombinasikan dengan ini, XPYP, dia bisa menentukan posisi titik puncak. Nanti di soal setelahnya akan kita bahas. Ada pertanyaan atau belum? Belum ada ya? Oke, berasa aman. Lanjut nomor 3. Kalau grafik Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah B punya titik puncak 1,2, maka nilai A sama B-nya gini. Kalian ditanyakan A sama B. Cari deh info apa yang ada. Oh, titik puncak di sini. Apa artinya ini? Artinya adalah XP sama dengan 1, YP sama dengan 2. Oh ya, sekedar tambahan ya. Kadang nanti kalian bakal nemuin ada yang pakai XP, ada yang pakai XS. Ya, keduanya sama. S itu dari kata simetri, kalau P puncak. Tapi keduanya maksudnya sama. Oke, nah berarti kita bisa manfaatkan OXP kan min B per 2A. Berarti dapat B-nya adalah A, A-nya adalah 1. Berarti dapat apa? O min A sama dengan 2 atau A-nya adalah min 2. Karena pilihan ganda ya, yang ada cuma ini, langsung jawab C. B-nya gimana, Kak? YP itu kan tadi ada yang pakai rumus gini. Sumbu simetri sama titik puncak sama, Kakak. Nah, di sini ya, bentar. Min D per 4A ini, berarti D-nya kan min, sorry, B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya adalah min 2 tadi, berarti 4 min 4 kali 1 kali B per 4 sama dengan 2. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kali negatifnya berarti min 8 sama dengan 4 min 4B. Berarti 4B sama dengan 12, B-nya 3. Gitu ya. Atau kalau kalian udah tahu X ininya 1, Y-nya 2, masukin aja ke persamaan juga bisa. Kalau kalian masukin XP ke fungsi kuadrat, kalian bakal dapat YP. Sehingga kalau digantiin 1, maka YP itu 1 kuadrat tambah A-nya kan tadi min 2 kali 1 tambah B. YP-nya kan tadi 2. 1 min 2 tambah 1. 3. Tambah B. Sorry. B-nya 3. Dibebas multiplier. Itu ya buat nomor 3. Sambil nunggu yang nanya, aku mau jawab tadi ya. Ada yang nanya, apakah sumbu simetri itu sama dengan titik puncak? Beda ya. Namanya sumbu itu kan dia garis. Misal aku punya fungsi kuadrat gini. Dia titik punya di sini misalnya. Ini tuh dia titiknya kan tadi XP, YP. Sumbu simetri itu ini. Dari sini. Aduh, maaf nggak lurus ya.
geser lagi deh. Ya, misal ini titik puncaknya dia. Nah, XP itu adalah ini. Ini kan adalah garis X sama dengan XP. Jadi X, misal kalau ada persamaan kuadrat ketemu XP-nya sama dengan 3. Berarti ini adalah garis sumbu simetrinya. Atau XS-nya adalah 3 juga. Kalau titik puncak, ingat namanya titik itu pasangan. Kalau titik itu adalah pasangan XP sama YP-nya. Jadi titik puncak itu adalah uh, pasangan XP-YP atau XS-YP. Sumbu simetri itu X-nya atau apsis dari titik puncaknya. Itu ya. Terjawab ya. Kalau masih mau nanya, silakan. Kalau masih mau follow up lagi pertanyaan tadi. Kenapa 4A jadi 4 doang? Mana? Ini. Karena A-nya 1. Ya. Kan A itu koefisien dari sumbu X. Sorry. Koefisien dari X kuadrat. A-nya 1. Sehingga 4A jadi 4 aja. Itu ya. Terjawab. Oke. Semoga terjawab ya. Nah. Oh ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, mau promosi dikit. Jadi buat kalian yang mau ikutan, Mimin lagi ngadain tutor buat batch 4 bulan Maret ini. Jadi nanti ada 15 pertemuan PU sama PKPM 10 sama 5 ini. Nanti kita bakal bahas soal-soal yang asli yang keluar tahun lalu sama beberapa soal yang sesuai mungkin. Kenapa dan beberapa soal lain karena namanya UTBK tahun lalu kan materinya bisa banyak. Jadi kita nggak tahu. Bisa jadi materi yang nggak keluar tahun lalu keluar di tahun depan. Jadi amannya sih ya kita kuasain semua konsep matematik yang ada gitu nanti. Pendaftarannya nanti bisa kalian cek di pin tweet atau DM buat tanya-tanya nanti ya. Pertemuannya udah mulai dari kemarin buat pertemuan pertama, besok ada pertemuan kedua PK. Buat yang mau ikut nanti silakan bisa DM ya. Oke, gitu aja mungkin. Nah, sebelum aku lanjutin, nomor 3 tadi, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau belum ada, aku lanjutin ke sini ya. Kalau grafik ini punya titik puncak 8,4 dan memotong sumbu X negatif, maka bagaimana? Nah, gimana tuh? Ada yang mau nyoba usul atau mencoba? Ini dulu yang dicari, Kak. Atau ini dulu yang digunakan, Kak, buat ngecek A, B, C-nya. Kuncinya ada di sini, sama ini. Coba, ayo, ada yang berani? Silakan coba di chat atau kalau mau on mic juga boleh banget. Sambil latihan, latihan menjawab, latihan berani. Gimana? Nggak ada? Oke, jadi gini, titik puncak 8. Oke, udah ada yang jawab yang A. Nah, jadi titik puncaknya kan di 8. Tadi ingat titik puncak itu kan XP, YP kan. Berarti XP-nya itu adalah 8. Tadi XP itu apa? Min B per 2A. Nah, di sini kalian nggak harus fokus ke angkanya. Tapi lihat, 8 itu positif atau negatif? 8 ini kan dia bilangan positif kan. Berarti kalian punya B per 2-nya bisa kalian abaikan. 2A gini atau fokus ke A-nya aja gini. Atau 2A juga boleh deh. Ada pembagian harus menghasilkan bilangan positif. Nah, sementara ini kan udah ada negatif kan ya. Dikali sesuatu kan ini. Negatif harus dikalikan dengan negatif kan biar ketemu
biar ketemu bilangan positif. Sehingga dapat apa? Oh, B per 2A itu haruslah negatif. Nah, 2 ini kan positif, maka bisa diabaikan gitu. Berarti apa? Kalian cari pembagian yang hasilnya negatif. Itu syaratnya gimana? Yang hasilnya negatif. Antara pembilangan dengan penyebut harus kayak gimana hubungannya? Pembilangan dengan penyebut haruslah beda tanda kan. Ini dipenuhi kalau apa? Kalau B-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari, atau sebaliknya. B-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0. Jadi ada dua kemungkinan. Pakai yang mana, Kak? Nggak ada keterangan ya di sini ya. Nah, berarti yang dieliminasi adalah yang tandanya sama. Oh, dia ini sama nih. Berarti bukan ya. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini beda, oke. Ini sama, bukan. Nah, tinggal dua opsi nih. Oh, udah ketahuan nih. Berarti A-nya negatif ya. Kalau A-nya negatif tadi apa? Berarti dapat yang ini tadi ya. A negatif itu artinya kurva terbuka ke bawah. Terus gimana Kak nyari C-nya? Apakah kurang dari atau lebih dari? Apakah perlu pakai IYP? Agak repot ya kalau pakai IYP. Memang sih IYP ada C-nya. Negatif dari D. D itu kan B kuadrat min 4AC per 4A. Tapi bakal kerepotan kalian. Lebih efektif gimana? Coba bikin sketsa grafiknya. Tadi puncaknya di 8,4 kan ya? Misal katakanlah 8, 4 separuhnya. Bentar, biar lebih aman. Nah, aku pakai nah ini. Kalau ini 8, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelebihan 1. Jadi dia amannya di sini lah yang 8. Berarti 4 tuh misalnya di 1, 2, 3, 4 di sini lah misalnya. Berarti ini kan titik puncaknya tadi. 8,4. Karena dia menghadap ke bawah, berarti kan kemungkinannya bisa kayak gini atau kayak gini kan. Nah, pilih yang mana dari kedua ini? Yang dimintakan apa tadi? Memotong sumbu X negatif. Kalau yang pertama, itu kan dia motongnya di X positif kan ini. Ini kan yang X negatif. Nah, kalau motong di X positif nanti, kalau terusin, oh dia motong di Y-nya atau C-nya negatif. Tapi kalau ini X negatif, dia harus lewat atas ini kan. Oh, dia motong di pot Y, itu dia positif. Sehingga C-nya haruslah positif juga. Agar dia motong di X negatif. Berarti C-nya harus lebih dari 0. Sehingga jawabannya yang E. Ada pertanyaan atau belum? Kenapa yang dicoret tanda yang sama, Kak? Karena ini tadi ya, kita punya B per 2A haruslah negatif. Ini kan hanya dipenuhi kalau B sama A-nya beda tanda. Kalau B sama A-nya tandanya sama kan pembagiannya bakal positif. Itu ya, dia harus beda tanda biar dia negatif. Gitu. Ada pertanyaan atau belum? Kenapa C-nya harus lebih besar dari 0? Ini tadi, kan dia ada dua kemungkinan ya. Kita punya ini kemungkinan yang pertama, ini yang kedua. Syaratnya apa? Dia itu harus motong X di negatif. Sumbu X negatif kan di sebelah ini kan.
kirinya sumbu Y kan. Dia hanya negatif kalau dia lewat sini kan. Sehingga lewatnya ini itu kan positif. Ini kan Y positif, ini Y negatif, X negatif, X positif. Kalau dia C-nya negatif, maka dia hanya motong sumbu X positif yang mana nggak sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Oke. Yang lain, semoga paham ya. Kalau ntar ada pertanyaan, silakan tanyain aja. Jadi inilah uh, analisisnya. Aku kurang suka kalau sekedar hafal-hafal aja. Ini kan hafalannya minim banget ya hafalannya ya. Cuman XP, YP itu aja. Sisanya kalian bernalar gitu kan bermain. Emang ini sebenarnya esensinya. Jadi aku selalu menekankan kalau bisa jangan terlalu kayak berpaku ke cara-cara cepat. Dinikmatin kalau bisa. Kalau nggak bisa coba cari kenikmatannya di mana. Oke, kita lanjutin. Dari gambar grafik fungsi kuadrat di atas, manakah yang benar? Ada yang mau nebak? Atau nggak harus jawaban? Coba langkahnya apa dulu? Ayo. Nanti di tutor yang tadi itu batch 4 nanti eh, kalian aku pancing, aku dorong buat berani nyoba ngambil keputusan. Karena itu yang biasanya apa ya? Kalau kalian mungkin sering ngerasa kayak latihan soal atau ketika lihat pembahasan bisa, ketika latihan soal kayak nggak bisa gitu. Itu karena perbedaannya kalau ketika lihat pembahasan yang memutuskan langkah-langkahnya ini, oh kayak ambil XP, YP-nya itu yang bahas. Ketika latihan soal kalian yang mencoba sendiri, mengambil hal itu. Melewati 0,0 maka C0 bagus. Ini ya, ketik C-nya 0, boleh. Yang lain, pakai informasi gambar, D-nya lebih dari 0, boleh. Dia motong 2 titik ya, oke, bagus. D-nya lebih dari 0. Apakah dengan info ini, D itu adalah apa? B kuadrat min 4AC ya. C-nya kan 0, berarti ini 0. B kuadrat lebih dari 0. Apakah memberikan informasi? Belum ya, karena B kuadrat jelas 0. Tapi bagus lihat ini D-nya lebih dari 0. Benar. AB pasti negatif. Oke. Grafik ke atas AB lebih besar dari 0. Oke. Grafik ke atas, betul. Berarti apa? Oh, A-nya harus lebih dari 0 kan? Nah, sekarang gimana B-nya? Tadi ada yang nyebut AB-nya pasti negatif. Dari mana tuh? Kebalik ya. Nah, ini. Sorry. Bener A lebih dari 0 sih. A-nya positif. Nah, ada yang nyebut AB-nya lebih dari 0. B karena berlangsung simetri. Oke. Okay. Dari sini ya. Kan dia XS-nya di sini ya. XS atau XP tadi itu kan min B per 2A. XS-nya di sebelah kanan atau di X positif. Berarti haruslah min B per 2A positif. Mau nggak mau biar positif, B per 2A haruslah negatif. Karena A-nya udah positif, B haruslah, kan ini dipenuhi kalau tandanya beda kan ya. Tandanya beda, otomatis perkaliannya akan negatif. Sehingga, oh ini salah, ini juga salah, ini benar. B-nya nggak bisa langsung B lebih dari 0. Nah, gini ya, kalau B itu nggak bisa kalian infer atau kalian dapat langsung dari gambar. B itu harus lewat ini, kombinasi dengan XS ini. Karena nggak bisa, B itu nggak menunjukkan apapun secara langsung. Kalau misal ada 3x kuadrat tambah 6x tambah 5, 6 itu nggak menunjukkan apapun. Tapi 6 itu kalau kamu kombinasikan dengan 3 di sini, bisa menunjukkan titik puncaknya di mana. Jadi B itu nggak bisa langsung ya
menunjukkan apapun dari grafik. Atau sebaliknya, dari grafik itu nggak bisa langsung ketahuan B-nya berapa, tapi bisa lewat ini. Jadi udah bagus-bagus percobaan kalian. Oke, sekarang kita dapat A-nya positif, berarti B-nya negatif ya. Yang ini. Nah, berarti kalau A positif, B negatif, A min B haruslah positif kan ya? Paham nggak yang ini? Atau ada yang masih bingung? Yang ini. Kalau A itu positif, B negatif, maka A min B haruslah positif. Ada yang masih bingung nggak dengan ini? Aku harap nggak ada. Nah, karena A min positif, C-nya kan tadi 0. Ditambah C, nggak ngaruh. Sehingga jawabannya adalah yang B. Terjawab? Atau ada yang mau nanya? Silakan. Udah bagus tadi A positif, benar tebak ke atas. Oke. Gak paham sama A min B-nya. Ini kan dapat A-nya positif, B-nya negatif. Coba ambil angka random deh. 3, B-nya min 3. 3 dikurang min 3, 6 kan? Dan seterusnya. Coba angka berapapun. Ada bilangan dikurang B. B tadi kan negatif. Pasti positif. Kayak gitu. Atau kalau coba-coba satu angka juga silakan sih ini. Boleh cuma nggak aku sarankan. Lebih baik pahamin, oh kalau ada B negatif, ada bilangan dikurang bilangan negatif. Min kali min kan positif tuh. Sehingga dia pasti positif. Oke, aman ya? Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya lagi. Tulis di chat. Oke, aku lanjutin. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat min A tambah 3X tambah A menyinggung sumbu X dan terbuka ke bawah, maka nilai A-nya berapa? Sekali lagi, silakan. Coba. Informasi apa yang dapat? D sama dengan 0. Oke, A kurang dari 0. Bagus. Menyinggung artinya D. Pakai D besar ya. D sama dengan 0. A-nya ke bawah kurang dari 0. Nice. Betul. Gerak deh ke D-nya apa? B kuadrat min 4AC. B-nya adalah ini. Min dari A plus 3 atau aku langsung kaliin mungkin ya. Min A min 3 gini. Min 4 kali A-nya adalah A. C-nya juga A. Dapat apa? A kuadrat tambah 6A tambah 9 min 4A kuadrat. Dapat min 3A kuadrat 6A 9. Bagi semua dengan min 3. Cara cepat tahu D sama dengan 0. Bukan cara cepat ya. Tapi dari sini, tadi udah saya nyebut. Lihat, informasi menyinggung sumbu X. Artinya kan ini. D sama dengan 0. Itu artinya. Jadi bukan cara cepatnya ya, tapi dari informasi ini artinya ini. Gitu. Jadi, dari mana tahu D sama dengan 0? Informasi ini. Oke, aku lanjutin. Bagi dengan min 3 dapat A kuadrat min 2A tambah, min 3 ya. Maka dapat apa dari faktorisasi? Min 3 plus 1. Nah, tahun lalu tuh cuman faktorisasi gini aja yang keluar fungsi kuadrat itu. Makanya agak kaget. Kok bener-bener kayak banyak yang dihilangin ya. Padahal banyak banget soal fungsi kuadrat itu variasi. Nah, dapatnya apa? Oh, A-nya 3 atau A-nya min 1. Apakah yang A? Gimana? Apakah A saja?
Coba, bener nggak kalau aku langsung, oh berarti A-nya sama 3 gitu. Bener nggak kalau aku nyebut kayak gini? Langsung kayak gini. Salah. Apa salahnya? Betul. Grafik terbuka ke bawah, informasi A-nya kurang dari nol sehingga yang diambil hanyalah yang negatif. Nah, itu ya. Jadi selalu hati-hati, cek lagi. Makanya banyak yang menyarankan kalau mendekati SNBT itu nggak usah belajar terlalu keras, eh, siapin fisiknya aja. Karena ketelitian itu lebih banyak pengaruh ke fisik kalian. Entah mungkin ngantuk, sakit, capek itu kan ngaruh ke ketelitian. Karena lebih sakit kalau jawaban kalian benar, tapi karena nggak teliti aja salah itu daripada benar-benar nggak tahu. Jadi itulah alasan kenapa banyak tips yang bilang kayak gitu. Apa nggak boleh belajar sama sekali Kak? Ya nggak juga, boleh belajar kok. Tapi jangan diforsir. Review-review tipis-tipis saja kalau udah mendekati hari H. Aku rasa aman ya buat nomor 6. Aku lanjutin ke nomor 7. Coba apa aja nih info yang didapat dari sepenggal kalimat ya atau frase nih. Nilai P agar kurva lalala paling sedikit memotong sumbu X di sebuah titik lebih dari nol. Dari mana tuh tahu A lebih dari nol? Oh iya, ini ya satu ya. Benar, hanya satu. Ya, yang lain tidak mungkin D-nya nol. Dari mana tuh? Berarti D-nya gini, ini nggak mungkin. Atau bahasa yang lebih lebih rapi atau lebih ringkasnya apa? Nggak mungkin D-nya kurang dari nol itu apa? Bahasa lain. Bahasa lainnya adalah D lebih dari sama dengan nol kan? Iya, betul. D lebih dari sama dengan. D itu adalah diskriminan ya. Nanti silakan ditonton recordingnya kalau telat. Di awal saya aku sempat review konsep yang diperlukan adalah diskriminan. Nah, kenapa kok pakai sama dengan Kak? Karena kata-katanya ini ya paling sedikit. Kata-kata paling sedikit tuh artinya bisa satu, bisa lebih dari satu. Kata-kata ini tuh juga sering keluar di tipe-tipe soal peluang yang perlu hati-hati. Paling sedikit, paling banyak. Nah, itu berarti kalau paling banyak bisa kurang, kalau paling sedikit bisa lebih. Itulah kenapa, oh dari sini artinya adalah ini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Pakai yang ini aja. B lebih dari sama dengan nol. Udah deh sikat. B kuadrat min 4AC gini. B kuadratnya nanti P min 3. 4 kali 1 kali C-nya adalah P. P min 3 kuadrat. P kuadrat min 6P plus 9 min 4P. P kuadrat min 10P plus 9. Persamaan kuadrat, faktorkan ya, sama ya. Sama kayak persamaan, faktorkan. Min 9 min 10. Sorry, min 9 min 1. Bedanya kalau di persamaan tadi kan dapat langsung nih solusinya. Kalau di persamaan ada yang namanya titik uji ya. Kan ini sama-sama dapat P sama dengan 9, P sama dengan 1. Oh, tadi 1, 9. Kalian mau cari yang positif kan? Ya udah coba. Kan ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Coba satu angka di setiap daerah. Misal yang gampang, nol kan ya. Kalau P-nya nol, berarti kan min 9 kali min 1 kan positif tuh. Oh ini positif. Daerah yang ada nolnya kan di sini.
bikinnya satu, maka daerah ini positif. Yang lain langsung kayak gini boleh. Plus, min, plus. Kalau ini min ya min plus min. Jadi itu ya konsep titik uji. Aku harap kalau udah paham. Ini kepake banyak di pertasamaan. Kak, apakah selalu kayak gini? Plus, min, plus. Kalau simple bentuknya, P kuadrat gini, langsung boleh. Tapi kalau udah masuk ke bentuk yang rumit kayak X plus 3 kuadrat, X min 2 per X min 1, X plus 5 kuadrat. Hati-hati, coba semua daerahnya kalau udah kayak gini. Tapi kalau masih simple, plus min plus itu masih berlaku. Min plus min berlaku. Berarti solusinya adalah yang positif. Berarti P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 9. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke nomor 8? Kenapa kalau yang bentuk pecahan itu coba diuji satu-satu? Karena udah ini ya, maksudnya bukan yang pecahan, tapi udah masuk kayak banyak gini loh. Pembuat nolnya kan banyak nih, ada X min 3, ada X sama dengan 2, ada X sama dengan 1, ada X sama dengan min 5. Kenapa harus diuji masing-masing? Karena terkadang nggak berlaku pola ini. Simpelnya gitu. Jadi harus apa ya, amannya sih cek masing-masing daerah itu. Karena ada kalanya dia nggak berlaku plus minusnya gitu. Kalau udah mulai rumit, amannya sih coba masing-masing gitu. Kalau gitu perlu diuji pembilang atau penyebut. Semua kan gini, ini kan pembuat nolnya. Ya, berarti kan nanti min 3, terus ada 1, 2, sorry, min 5 di sini. 1, 2. Yang bedain ini, kalau ada sama dengannya ya, yang dari penyebut min 1 sama ini itu nggak pakai penuh. Yang di atas penuh. Nah, kalau udah kayak gini, coba di 1, 2, 3, 4, 5 daerah. Kenapa kok aku sarankan buat coba semua? Karena biasanya kalau udah mulai rumit itu nggak berlaku lagi. Ya, tapi ini di pertasamaan ya. Nanti mungkin kalau kita bahas pertasamaan, aku bahas lebih detail lagi kenapanya. Kenapa? Kenapa nggak mungkin kurang dari 0? Karena kalau kurang dari 0 itu kan dia tidak memotong ya. Sementara yang diingat adalah paling sedikit motong. Nanti coba direview konsep diskriminannya ya. Jadi itu kenapanya. Kenapa kok nggak mungkin lebih dari 0? Apa rumusnya selalu pakai rumus B kuadrat? Nah, apakah selalu pakai ini? Tergantung soal ya. Soalnya kita apa ini? Berkaitan dengan titik potong sumbu X atau uh, titik potong kurva dengan sumbu X. Konsep yang menjembatani atau yang memberikan kalian ide tentang gimana sih perilaku fungsi ke sumbu X itu diskriminan. Sehingga ketika kalian ketemu soal-soal yang menanyakan atau memberikan informasi tentang titik potong sumbu X dari kurva kuadrat, iya larinya bakal ke diskriminan. Gitu. Apakah selalu, Kak? Enggak. Kalau misal soalnya ntar berkaitan sama X1 tambah X2 sama dengan apa dan lalala itu bisa pakai teorema yang lain. Nah, tapi di soal kita karena ada info ini, ya emang larinya ke sana, diskriminan itu. B kuadrat min 4 aja. Itu ya. Sebenarnya caranya gimana kalau bikin daerah interval apalagi yang udah kompleks. Nah, itu nanti ke materi pertasamaan ya. Nanti mungkin aku bakal buat di hari lain. Nah, simpelnya itu kalau pertasamaan itu pertama cari pembuat nolnya, terus buat garis bilangan,
Coba pakai titik uji. Itu simpelnya. Cuma nanti kalau detailnya nanti aku bahas di lain ya, karena beda, scope materinya beda. Kalau aku bahas ini nanti malah terlalu melebar gitu. Coba saran aku kalau misal mau coba cari gimana, kalian searching aja di Google atau kalau ada buku buka bukunya, pertaksamaan gitu atau menyelesaikan pertaksamaan gitu. Fungsi rasional. Web yang aku rasa lengkap itu kalian nanti keywordnya gini ya. Nama materi, terus spasi, koma. Nah, materi koma. Itu web atau situs yang aku rasa paling lengkap. Bukan paling lengkap sih. Cukup lengkap lah dibanding yang lain. Berbahasa Indonesia juga. Dia banyak materinya, ada latihan soalnya juga. Cuma nggak banyak. Fokusnya ke materi kalau nggak salah. Nah, di materi apapun. Misalnya di pertaksamaan, koma. Search Google aja. Dan yang lebih penting itu free. Itu ya. Kalau mau review nanti tentang tadi cara buat interval. Kalau aku bahas hari ini kepanjangan karena itu di luar materinya. Semoga paham ya. Aku lanjutin ke nomor 8. Grafik fungsi di atas adalah ini. Bagaimana hubungan ininya? Jadi ini mirip sama kayak nomor berapa tadi ya? Ayo coba lagi. Gimana? Apa aja informasinya? Yuk, jangan takut-takut. D lebih dari 0. Boleh karena motong titik. Ada lagi yang lain? C positif. Oke, dari sini ya. Nice. C positif. A lebih dari 0. Boleh. Terbuka ke atas. Oke, nice. B-nya lebih dari 0. Nah, gimana tuh? B lebih dari 0. Ingat ya, B itu nggak bisa langsung diputuskan. Berarti ini ya, XP-nya itu negatif. XP tadi kan min B per 2A. Berarti kalau ada negatif kali sesuatu harus negatif, maka B per 2A harus positif. Karena A-nya positif, maka B-nya haruslah plus juga kan. Nah, ini kan terpenuhi kalau dia B-nya negatif, A-nya negatif, atau B-nya positif, A-nya positif. Gitu. Karena A-nya udah positif, maka B-nya harus positif juga. Sehingga perkaliannya menghasilkan bilangan yang positif. Ini salah, enggak salah, ini salah. Berarti A positif, B positif, C positif, penjumlahannya tentu positif ya. Tuh, cepet ya. Nggak sampai beberapa, nggak sampai semenit di itu. Betul. Sekali lagi ingat, B itu nggak bisa langsung diinterfere atau langsung didapat dari grafiknya. Harus dikombinasikan ke X, Y, Y. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Tapi udah nyoba, nice. Itulah kenapa kok banyak sarannya itu harus sering latihan. Karena dengan latihan kalian nanti nemu mungkin nggak tahu di mana dan sebagainya. Yang B gimana Kak, masih belum nggak. Oke. Jadi kan tadi info yang udah obvious itu yang A ya. A itu kan keterbukaan fungsi. Sorry, kurva. Sementara C itu kan dia ipot atau titik potong sumbu Y-nya. Nah, B itu nggak bisa kalau kalian langsung dapat dari sini. Tapi B didapat dari ini. Titik puncaknya kan di sini ya. Berarti ini kan ada XP sama YP kan di sini. XP, YP. Dia kan di kirinya sumbu Y. Berarti XP-nya kan negatif. Karena di kiri sumbu Y. Berarti dapat O, XP-nya itu negatif. Nggak peduli bilangannya berapa. Tapi yang penting tandanya negatif. Itu aja.
XP itu kan rumusnya min B per 2A. Negatif dikali sesuatu. B per 2 kita nggak tahu kan gimana. Negatif dikali sesuatu harusnya negatif. Maka ini harus positif kan. Sehingga dapat B per 2A haruslah positif. Nah ini pembagian hasilnya positif dipenuhi hanya jika tandanya sama. Nah, karena A-nya positif tadi ya udah diambil yang ini tadi. Itu ya buat yang B. Jadi nyari B itu harus lewat XP dulu. Terjawab ya yang B-nya Nanda tadi. Recording nanti aku update di tweet juga ya. Nanti pantengin aja nanti. Record sama PDF-nya juga. Oke, aman ya. Oke, udah sampai ke soal terakhir nih. Jika fx, nah tadi aku bilang hati-hati, bx kuadrat tambah cx tambah a punya kurva kayak di gambar. Maka gimana? Ayo coba deh kalian. Coba kayak tadi. Hati-hati. A-nya positif, B-nya positif. Oke. B-nya positif. Oke. A-nya positif. Dari mana A-nya positif? Bukan dari ini ya, tapi dari ini. Kenapa? Karena A ini adalah C. Berarti A-nya positif, yang negatif dihapus. Terus B-nya positif. Loh kak, kan B nggak bisa dilihat dari grafik. Ingat, B di sini tuh kan dia berperan sebagai A. Atau kalau ini kalau kalian jabarkan, peran A diambil oleh B, peran B diambil oleh C, peran C diambil oleh A. Gitu. Peran yang mana kak? Yang tadi loh, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti dapat B-nya positif kan dua ke atas. B yang negatif dihilangin. Nah, dapat A-nya positif, B-nya positif ya. Nah, C-nya gimana? C-nya baru deh pakai ke XP-nya kan positif. Dari mana positif? Karena ini ya di kanan sembunyi. XP kan min B per 2A. Nah, ingat B-nya kan tadi C kan? Min C per 2 kali B. Karena dia positif, maka C per 2B haruslah negatif. Tadi B-nya itu kan udah ketahuan positif ya. Maka ini kan dipenuhi kalau B-nya positif, C-nya harus negatif. Kalau B negatif, C-nya harus positif. Karena B udah ketahuan positif, maka yang diambil yang ini. C-nya haruslah negatif. Boom. Kenapa opsi D? Oke, nggak jadi. C-nya negatif. Iya, C-nya negatif. Dan udah selesai nih. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Atau aku perlu share screen lagi? Ada yang mau nanya dulu? Kak, tadi kalau D-nya lebih dari 0 tuh motong. Ah, kalau D lebih dari 0, itu dia memotong sumbu X di dua titik. Oke, ada yang mau nanya lagi? Jadi itulah sedikit tentang
grafik fungsi kuadrat. Oke, ada yang mau nanya-nanya dulu mungkin? Oke, alhamdulillah kalau tercerahkan. Silakan kalau mau nanya, nanya bebas mau bertanya, nggak harus tentang pelajaran atau nggak harus tentang fungsi kuadrat. Mungkin tips belajar atau kendala kalian sama belajar matematik. Oke, amin, amin. Oke, gimana? Sebelum aku akhiri, silakan kalau ada yang mau nanya-nanya dulu. Ya, sambil ngingetin lagi. Jadi kalau yang mau ikutan tutor buat besok, silakan ya. Bisa tanya-tanya DM atau cek pinat speednya. Karena saya tuh sering nggak paham sama apa yang tanyain soal. Nah, kalau sering masih bingung apa yang tanyakan soal, jawabannya hanya satu, latihan perbanyak. Itulah kenapa kalau kalian di sini ada nggak yang ikut bimbel-bimbel di tempat yang gede, kayak Inten atau GO? Coba absen dikit, ada yang ikut di bimbel Inten atau di GO nggak? Ada. Kalau di GO itu kan setahu ada yang namanya apa ya, MY ya, atau ngerjain GoX atau apalah itu. Kalau di Inten ada yang namanya progress. Nah, ya di Inten itu namanya progress ya kalau nggak salah ya. Kalau di GO MY atau keliru, coba koreksi kalau keliru nanti ya. Nah, itu kan kalau nggak salah, setahuku, aku kan juga nonton privat beberapa anak Inten juga. Kan dia itu kayak diwajibin gitu ya, ditarget gitu. Bahkan kayak dikejar-kejar gitu. Nah, progres itu. Bahkan setahuku pakai digunting di buku gitu ya, rapi banget gitu. Nah, itulah kan MWA progres atau kalau kalau ada bimbel online itu apa ya itu ya? Pokoknya dua ini aja mungkin contohnya. Nah, kenapa kok mereka menyarankan ini? Karena kalau kalau kalian sering latihan soal, itu nanti bakal apa ya? Satu, tahu penggunaan materi gimana. Terus bisa analisis soal kayak gimana. Terbiasa dengan bahasa bahasa soal. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata bisa loh soal itu dibuat kayak gini. Kan di awal-awal tadi kita cuma oh main-main aja, dibiasain gini. Oh AX kuadrat BX plus C, AX kuadrat BX plus C semua. Di akhir digocek, bisa loh ternyata digeser-geser kayak gini perannya. Nah, itulah fungsi dari latihan soal. Dua ini sebenarnya adalah latihan soal. Maksa kita buat latihan soal. Kan nggak semua soal itu bakal keluar. Emang gitu. Tapi poin utamanya bukan soal yang dipelajari keluar, tapi kita terbiasa dengan berbagai tipe pertanyaan, manajemen waktu, analis soal. Jadi itu ya, mungkin kalau kamu ngerasa uh, suka bingung ketika udah paham materi tapi masih bingung pas ngerjain soal, ya mungkin emang masih perlu latihan lagi. Apalagi materi peluang tadi ya. Materi peluang itu, kalau aku nyebut ya, materinya itu hanya 20%. Belajar 80%-nya itu di latihan soal. Karena variasinya ampun dah. Gak karuan banyak banget. Jadi latihan soal itu emang bagian dari belajar. Itulah kenapa bimbel-bimbel gede itu kayak gini. Ya mungkin nanti ada satu atau dua soal yang kayak, ah ini pernah kerjain di bimbel ini. Ya karena banyak soal ya tentu ada banyak soal tentu ada satu atau dua yang mirip gitu. Itulah alasan kenapa bimbel-bimbel gede kayak gini. Kalian dipaksa tanda kutip buat berlatih gitu. Kalau kalian nggak ikut bimbel gede, ya tetap bisa dengan membuat target sendiri gitu. Kalian tinggal pantengin aja di Google, YouTube, Twitter, apapun. Itu kan sering tuh nge-share atau yang nanya-nanya di forum-forum diskusi gitu. Pantengin aja SBMPTN Fest atau komunitas apa itu. Itu
kalau ada yang nanya coba kerjain itu, tiap hari coba latihan. Nah, itu udah, karena emang mau nggak mau harus latihan soal. Kak, aku sering bingung kalau latihan soal, ya nggak apa, tinggal milih mau bingung pas latihan soal atau bingungnya antar pas SNBT. Mending sekarang bingungnya. Itu ya kalau tentang pertanyaannya kenapa. Ah, buat materinya nanti itu ya, infonya di Twitter juga, di uh, tweetnya, silakan pantau di profilnya. Latihan udah banyak tapi tetap, nah gini, selain banyak di latihan soal tuh, selain kuantitasnya banyak juga harus kualitas ya. Maksudnya tuh apa? Kuantitas juga kualitas. Misal kalian cuma, bukan cuma sih ini, cuma latihan 30 soal per hari. Udah banyak 30 itu. Tadi misal cuma 30, tapi misal kendalanya manajemen waktu. Coba buat timer aja sendiri. Jadi ketika latihan soal, di timer, satu soal tuh berapa. Gitu. Misal sekarang masih mampu di 2 menit, it's okay, nggak apa-apa. Jangan langsung target semenit, agak berat emang. Naiknya pelan-pelan aja, 2 menit. Target setelahnya misal 1 menit 40 detik, atau 1 menit 50 detik, naiknya per 10 detik. Atau kalau sekarang masih 3 menit, ya nggak apa-apa, masih ada waktu, kejar pelan-pelan. Oh, targetnya mungkin nanti 2 menit. Gimana biar bisa cepat? Oh, nanti mungkin coba cara-cara lain, atau perbaiki kemampuan buat analisis soal. Ingat ya, 2 menit itu termasuk kalian baca soal. Jadi kalian harus bisa kayak mungkin lihat soal tuh kayak gimana gitu. Langsung nemu apa yang ditanya, apa yang dijawab. Biasanya kalau di PM itu tipsnya sama kayak literasi Indo atau literasi Inggris. Lihat pertanyaannya baru ke bacaannya. Itu juga berlaku di PM karena mereka sama-sama subtes literasi. Mungkin itu ya. Nggak apa kalau masih bingung gitu. Masih lama, pelan-pelan aja ditingkatin. Ada lagi yang mau nanya? Kalau belum ada, atau kalau masih ada pertanyaan, nanti silahkan DM atau reply aja tweet-tweetnya Mimin gitu. Ntar, oke, kalau belum